Sekaring Pawono Langgeng Sekar Mayang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada hari ini kita ini lagi bersama Duriah Mbah Yahya Sepuh. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita sedang berziarah di makamnya Mbah Yahya Sepuh. Siapa sih Mbah Yahya Sepuh? Mbah Yahya Sepuh itu tokoh di Kabupaten Purbalingga, salah satu dai, salah satu ulama besar di wilayah Purbalingga. Beliau tinggal di Karanganyar. Sampai hari ini pun Purbalingga mengenal Karanganyar itu sebagai Serambi Mekah karena banyaknya ajaran Islam di sini yang masih sangat kuat dengan tradisi lama. Adapun Karanganyar sendiri sampai hari ini paling makmur untuk di wilayah Kabupaten Purbalingga, pemasok terbesar santri. Jadi di sini banyak sekali pesantren. Salah satu pemakarsa di wilayah Karanganyar ini ya dulunya ini Mbah Yahya Sepuh. Jadi dulu di sini hanya hutan, hanya kebun yang nggak bisa dipakai manusia. Pada abad 18-an beliau ada di sini, makanya dikasih nama Karanganyar ini karena pekarangan anyar. Jadi beliau harus membuka dari lahan hutan, harus dibuka menjadi lahan yang bisa dihuni sama manusia buat perkampungan, bisa buat ada kegiatan di situ. Nah, Mbah Yahya Sepuh ini salah satunya hari ini ada beliau ini, Yai Mahi sebagai duriah beliau, yang mana hari ini udah 150 tahunan yang lalu, dan hari ini diteruskan oleh beliau estafet perkembangan Islam yang ajaran yang beliau bawa, yang mana beliau ini Mbah Yahya Sepuh menurut riwayat yang kita dapat hidup sezaman dengan Syekh Nahrawi Al-Banyumasih. Beliau juga setelah belajar dari Surabaya, beliau berangkat ke Jabal Qubais di Mekah. Dia menjadi murid di sana, menjadi orang besar di sana hingga pulang. Dan cerita dan riwayatnya udah masyhur di wilayah Karanganyar ini, bahwa beliau ini dinamakan Kiai Haji Muhammad Yahya Sepuh karena di generasi berikutnya ayahnya dari Yai Mahi sendiri namanya juga Mbah Yahya. Jadi ada sepuh, ada yang muda. Dari sinilah awal torekoh di wilayah Banyumas itu ada. Jadi antara sini dan Sokaraja itu sama-sama seimbang untuk urusan torekoh. Jadi perkembangan Islam di wilayah Kabupaten Purbalingga itu juga termasuk menjadi hal yang paling utama untuk kita ketahui tentang perjalanan dan riwayatnya adalah perjuangan beliau Mbah Yahya Sepuh untuk membuka embrio ajaran Islam di wilayah Kabupaten Purbalingga, khususnya di wilayah Karanganyar ini. Jadi ada beberapa kawan waktu dulu beliau itu di Jabal Qubais, ada Mbah Kiai Haji siapa? Kiai Mbah Kiai Ilyas Sokaraja. Jadi itu satu liting beliau. Mbah Kiai Ilyas sendiri itu ayahnya Mbah Abdul Malik Sokaraja, selaku guru daripada Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan adanya Jam'iyah Torekoh yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus ajaran Rasulullah SAW untuk senantiasa ingat terhadap ajaran-ajaran leluhur kita, para wali-wali Allah, para ulama-ulamanya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya hiroh yang kita miliki, kesemangatan yang kita miliki, tanpa mengurangi daripada apa yang menjadi keinginan para leluhur kita. Jadi kita sebagai generasi penerus, apalagi duriah, ya, kita harus selalu berpegangan terhadap tali-tali yang sudah beliau ikat di Karanganyar. Jadi nanti ada beberapa yang beliau tinggalkan berupa masjid yang hari ini dinamakan Masjid Al-Istiqomah, dan hari ini juga sedang dibangun untuk pesulukan ini, untuk mengenang dan menghormati apa yang sudah beliau bangun. Sedang dibangun sebuah pesantren di komplek Masjid Al-Istiqomah yang nanti diasuh oleh putra beliau Gus Mustafa
dan ada beberapa peninggalan beliau, termasuk diketahui bahwasanya masjid itu sendiri dibangun tahun 1811. Terus ada kolah itu kolam buat pasucen kalau di sini. Jadi tradisi mode masjid dulu itu pasti konsepnya adalah bawahnya kolam, terus konsep langgarnya panggung. Jadi itu konsep ars istawa, jadi gambaran ars. Jadi bawahnya air, atasnya adalah bangunan. Itu konsep para wali dulu. Jadi secara otomatis orang mau masuk masjid itu pasti suci, karena kaki yang untuk melangkah ke masjid harus melewati kolah yang sudah disiapkan. Itu filosofi ajaran para leluhur kita yang sudah dikemas bagaimana orang Jawa itu bisa melakukan Quran, bisa menjalankan Quran walaupun tidak bisa membaca. Jadi ini yang dicerminkan Rasulullah, agar manusia itu senantiasa bisa menjalankan, bukan hanya tahu dan mengetahui, tapi mampu untuk menjalankan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sangat luar biasa, kita harus hormati para leluhur kita, senantiasa kita memohon pada Allah mudah-mudahan kita sebagai generasi mampu meneruskan apa nilai-nilai yang sudah diajarkan, yang ditinggalkan untuk hidup kita hari ini. Tanpa beliau-beliau semua kita tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul. Jadi beliau juga hidup pada era-era Diponegoro. Jadi kesinambungan hubungan agama dan bangsa itu sangat berkaitan erat. Jadi orang dulu yang namanya kiai itu udah pasti bela bangsanya, bela rakyatnya. Itu yang selalu beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi hari ini sudah wayahe, sudah waktunya kita ini yang katanya sebagai penerus, sebagai santri beliau, muhibbin beliau, pengikut beliau, dan pengikut para ulama-ulama salafus soleh, mampu untuk bertanggung jawab dan membuktikan akan kebanggaan tersebut. Jadi jangan sampai cerita ini putus hanya di kita. Mudah-mudahan bisa terus terestafet sampai generasi selanjutnya, bahwasanya ulama-ulama di Nusantara ini ulama-ulama yang luar biasa. Seperti Syekh Nahrawi Al-Banyumasi, beliau itu yang sezaman dan ngaji bareng sama Mbah Yahya di Mekah sana. Beliau itu menjadi pentasih kitab. Jadi siapapun orang-orang yang mau mengeluarkan kitab, mengarang kitab, harus melewati beliau-beliau ini. Putra-putra Purbalingga, hari ini namanya Purbalingga. Jadi putra-putra wilayah Cahyana sini yang selalu masyhur dari zaman ke zaman. Dari mulai era Syekh Jambu Karang sampai era Mbah Yahya, sampai hari ini generasi-generasi baru terlahirkan. Jadi ini bentuk kesinambungan kita. Ini adalah rantai kita untuk nyambung kepada Allah, kepada Rasul. Jadi tanpa melalui guru, tanpa kita ngaji, tanpa kita dekat sama ulama, sudah pasti tidaklah mungkin kita kenal Tuhan, kita kenal Rasul, kita cinta Allah, kita cinta Rasul, itu tidaklah mungkin. Jadi dengan kita cinta ulama, dengan kita suka dengan kesunahan Rasulullah, dengan kita berziarah, kita mendoakan ahli kubur, kita ngalap barokah sebagai orang NU, ini tradisi yang harus kita pertahankan, bahwasanya barokah, yang namanya barokah itu ada. Ini adalah ajaran dari ajaran Islam. Jangan sampai generasi kita tidak kenal yang namanya barokah. Jadi sesuatu apapun jika tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya dan sia-sia. Jadi kita ngalap barokah karena kata sebuah kaul, bahwasanya disebutkan siapa yang menyebutkan kebaikan daripada orang solehnya Allah, kita akan diberikan 10 kebaikan. Apalagi banyak sekali ulama yang tinggal di Nusantara ini, asli Nusantara, mereka berjuang bagaimana orang Nusantara itu mengenal Allah dan Rasulnya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat sepenggal cerita dari kita pada kesempatan ini, yang mana alamatnya di wilayah Karanganyar. Orang Purbalingga pasti tahu wilayah Karanganyar.
Kabupaten Purbalingga. Nah, untuk silaturahmi silahkan datang ke pondok pesantren di Kauman di Karanganyar, ada Masjid Al Istiqomah. Silahkan ikuti perkembangan, rutinitas, bahkan ikuti kegiatan-kegiatan daripada beliau-beliau ini. Ada kegiatan torekoh, ada kegiatan banyak. Nah, dari situ dari saya terima kasih sebelumnya buat sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbah, kalau boleh tahu panjenengan dari asmanipun sinten, Mbah? Mahi. Abah Mahi. Ya. Nah, jenengan urutannya pripun sampai ke Mbah Yahya Sepuh niku? Mahi bin Yahya bin Ilyas bin Yahya bin Sawidin. Oh, nggih. Nah, rencananipun badhe tirose wonten haul di 2024 niki haule Mbah Yahya Sepuh nggih. Nggih. Rencananya tanggal pinten niku, Mbah? Tanggal 17 Sawal 17 Sawal niku berarti tanggal 20. tanggal 6 Mei nggih. 6 Mei 2024. Alamatnya teng pundi niku, Mbah? Karanganyar RT 06 RW 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Oh nggih, nggih matur suwun. Wonten sing badhe di sanjangke kalih rencang-rencang niku wonten. Pesan-pesan apa pripun, Mbah? Cekap sampun. Nggih, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah ya Rasul.